Kemudian buy on dip atau wait and see? Buy on dip. Buy on dip. Pasti itu. Pasti. Kenapa tuh Mbak? Buy on dip pasti banget tuh. Oke, jadi karena referensinya kita kan liquidity pertama, itu jadi big issue buat kita. Apalagi kalau kita ingin nggak susah nih keluar masuk. Memang spreadnya akan terbatas, tapi kalau kita melakukan buy on dip itu benar-benar jarang tuh momennya. Kayak beli big bang, contoh ya big caps itu kan salah satunya big bang tuh. BBCA atau mungkin BMRI, saya tuh hanya beli kalau ada dip. Nggak ada dip, nggak beli. Gitu. Karena in every dip itu reboundnya kenceng justru itu. Jadi momentum play lah. Jadi kalau kita justru dikasih dip kita harus berani. Kayak contoh nih, boleh ya buka-bukaan ya. Boleh. Waktu live trading gitu kan, kita live trading gitu. Trading hard gitu. Bingung dong. Nah, kalau trading hard biasanya saya cuma perhatiin big bang ya. Kemudian kalau waktu yang tahun lalu kalau nggak salah tuh sempat 8 Maret itu kejadian trading hard sekali. Itu 4 big bang plus Antam, itu stock picknya. Nah, waktu di trading hard tahun ini kejadian kan itu waktu bumi antrian di ARB-nya ngeri-ngeri. Ya udahlah, kita nggak ambil bumi, kita nggak lawan arusnya, tapi kita coba cari opportunity kayak yang lain lah. Kayak BBCA waktu itu kalau nggak salah sempat drop down dari 63, 62, 6.000. Mau ke 6.000 aja sudah ditungguin tapi nggak sampai kayaknya. Waktu itu di 62, 63, 63.50 itu udah mulai ngambilin gitu. Nah, jadi itu ketika dibanting kan dulu nggak pernah kan BBCA sentuh itu kan jarang gitu loh. Kan kayak masih 8.000, 9.000, 7.000. Nah, kita tuh nungguin, bahkan even nungguin sudah sampai 4.000, kepala 4 lah. Nah, maka dari itu ketika nyampe di titik beli ya kita beli. Nah, nanti waktu ya kita trading gitu. Nah, itu bounce-nya bisa benar-benar lumayan gitu. Oh, tapi sabar ya menantinya tadi soal buy on dip-nya. Ya, kayak momentum play ya. Ya, BBCA waktu kemarin 56, 57, 50. Ngomong di grup, beraniin aja beli. Beraniin beli. Kalau secara mental memang marketnya fear. Justru kita harus balik gitu. Jadi kayak di convert gitu ya, kita invert. Jadi nggak boleh ikutin market justru psikologinya. Justru ketika marketnya full of fear, udah mentok jedok gitu sampai tembus ke langit fear-nya. Nah itu kita masuk agak gede porsinya. Oh, justru disitulah opportunity-nya ada, peluangnya ada, tinggal nanti kita optimalkan ya. Karena nggak semua orang berani mau masuk kan di kolam yang seperti itu kan, nggak kelihatan bottomnya di mana, serem dong gitu. Kalau ke dalam lagi gimana? Paling bottomnya juga nggak sampai yang gimana banget. Paling turun ya, let's say 5 kali lagi lah, sanggup lah napas dulu. Menarik. Rebound kita panen gitu. Rebound panen. Selanjutnya, high risk, high return atau slow and steady? High return. Sudah tergambar lah, tidak usah ditanya itu sebetulnya ya. Ini mukanya muka high return, high risk. Sudah tahu bidikannya atau buruannya ya. Kemudian terakhir fundamental atau technical? Technical sih. Technical. Oke, menarik ini. Technical dan smart money. Technical dan smart money. Karena technical nggak cukup. Kita harus lihat berapa duit yang bisa dorong ini, bisa break atau enggak. Kayak bisa dorong ini sampai sebatas apa, bisa arah atau enggak. Itu semua kelihatan dari jumlah uang yang ada di saham tersebut. Gitu. Oke. Ini bisa kita dapat gambaran sedikit soal gaya tradingnya Mbak Helen ya. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, tentu mungkin teman-teman ada yang sama atau mungkin ada yang cukup berbeda ya. Silakanlah untuk menambah hasanah pengetahuan bertransaksi ataupun berinvestasi atau trading di pasar modal atau pasar saham. Ini tentu cukup menarik untuk dijadikan tambahan atau insight. Oke, satu pertanyaan terakhir lah mungkin ya, atau dua lah. Ada nggak Mbak Helen kata-kata inspirasi untuk kemudian memberikan semangat kepada teman-teman atau investor muda terutama di luar sana agar kemudian bisa mampu bertahan di tengah berbagai situasi di pasar saham kita? Ya, sebenarnya kata-katanya udah kepake yang dari podcast yang kemarin, this too shall pass, dan kita udah berhasil melalui ya, itu udah satu. Nah, yang kedua adalah jangan takut teman-teman kalau ada dip kita buy, itu adalah opportunity. So when the market fear, there is a big opportunity. Well, there's market fear, there's big opportunity. Peluangnya bisa diambil, dilihat kembali, dievaluasi. Tadi portofolionya bisa kemudian dicek-cek lagi apakah kemudian saat yang tepat untuk masuk. Terakhir untuk menutup diskusi kita atau perbincangan kita hari ini,
akan kemana arah IHSG selanjutnya terutama sampai akhir tahun 2026 Mbak Helen? Wih, akhir tahun. Menutup nih, jadi udah gong lah pokoknya nih. Oke, gongnya ya. Oke, jadi gini, mungkin Agustus dulu nih ya. Kan kita podcast di hari ini tanggal 18 Agustus, which is repricing setelah hari libur kemarin, long weekend. Ya sih kita as expected mengalami rebound ya, ketika kemarin Jumat ditutup dengan hijau. Dan hari ini hijau lagi tapi meninggalkan gap di bawah ya, di 64-an lah kurang lebih. Which is itu ada potensi kalau IHSG masih akan rebound beberapa hari ke depan. Nanti kalau pas IHSG-nya pullback akan mungkin menutup gap itu yang di 64 yang ditinggalin. Jadi koreksinya akan ada. Tapi untuk periode tanggal mungkin let's say 18 sampai 21 lah, let's say minggu ini harusnya selama minggu ini masih ada momentum yang bagus untuk IHSG. Dan setelah itu tanggal 24 sampai tanggal 31, tanggal 24 Agustus itu tanggal yang sangat penting untuk IHSG. Nah, nanti teman-teman bisa pantau kalau memang ini arahnya masih naik all the way up sampai tanggal 21, berarti nanti tanggal 24 ada potensi IHSG akan mengalami pullback sampai akhir bulan. Nah, itu view-nya di bulan Agustus. Ya. Kalau September seasonality memang seringkali ada merah-merah lah banyak, walaupun ada hijaunya juga. Tapi di bulan Agustus ini mudah-mudahan IHSG kita bisa ke achieve 65 sampai 67 lah antara range itu, mudah-mudahan, walaupun naiknya ini masih terbilang agak sedikit ya bukan yang tipe rally lah, tapi ada upside yang bisa dicoba dicapai oleh IHSG, tes resist di situ. Di mana 67 tuh ada 6.700 ada gap ya di atas, dan mudah-mudahan ini bisa ditutup dulu gitu. At least tahun ini kalau memang nggak ketutup di Agustus, I think ada bulan-bulan lain yang bisa itu ya. Nanti biasanya Oktober, November so-so, Desember ya mungkin up lagi. Jadi kalau misalnya Januarinya itu down all the way sampai pertengahan tahun ini biasanya akan cenderung membentuk bottom. Nanti all the way up kembali lagi ya naik turun, I think up-nya di Desember. Gitu. Dan mudah-mudahan kepala 7 bisa tercapai. Bisa tercapai gitu ya. Doa yang kenceng ini kan, ya kan ya tergantung dari kebijakan politik juga, ekonomi dan kompleks lah, dan geopolitik global itu juga pengaruh nih. Gitu. Oke, baik, kita harapkan memang tetap solid, bisa melaju sesuai dengan harapan kita semua, meskipun tadi ada level konfirmasi yang perlu kita lihat terlebih dahulu begitu. Tapi tentu sebagai pelaku pasar, sebagai investor atau trader ya kita tetap optimistis begitu ya, pasar saham Indonesia bisa tetap menarik di tahun 2026 ini. Untuk 2027 nanti kita lihat lagi seperti apa kemudian laju indeks kita atau laju pasar saham kita. Baik, terima kasih banyak Mbak Helen sudah mampir ke podcast The Cuan IDX Channel. Semoga ini bisa menambah inspirasi buat teman-teman di luar sana. Mbak Helen juga semakin sukses dengan aktivitas tradingnya, bisa semakin menginspirasi teman-teman di luar sana. Mungkin monggo kalau mau cari informasi lebih lanjut soal aktivitasnya Mbak Helen, mampir aja ke sosial medianya, atau nanti kalau kita punya waktu kita undang lagi, mungkin ada bahasan yang lebih menarik lagi, atau marketnya lagi ada hal-hal yang mengejutkan, Mbak Helen akan kita panggil lagi. Jangan terkejut, yang nggak enak ya. Yang enak ya, yang happy-happy. Boleh nggak saya kenalin? Saya kebetulan kita juga ada edukasi boleh, buku boleh. nih ya. Saya mau kasih lihat dulu buat teman-teman di market boleh kalau aja, misalnya. Mbak. Silakan kasih. Oke, Nanti jadi teman-teman kita kalau mau belajar Sat Cuan Trading, ini ada buku yang simple yang saya buat teman-teman di market. Siapa tahu teman-teman pengen belajar ya di rumah atau lagi di mana aja, ini kalian bisa bawa bukunya. Kalau misalnya mau bisa follow IG-nya Sat Cuan juga. Nanti kita bisa undang live trade kalau misalnya beli buku ini gitu. Wow, menarik. Jadi langsung praktek gitu. Karena kalau baca doang nggak praktek jadi duit, bingung juga.